Selamat jumpa lagi di cerita Mbak Yujiem. 7 hari menuju kematian. Suamiku sudah tertawa menghitung harta warisan. Dia tidak tahu bahwa di balik tubuhku yang lemah, sebuah jebakan mematikan telah aku siapkan. Hartaku tidak akan jatuh ke tangannya, melainkan ke tangan orang yang paling dia benci. Jangan lewatkan setiap kata dan kalimat dalam cerita ini, karena pembalasan yang paling menyakitkan adalah pembalasan yang dilakukan dengan diam dan doa. Namun, sebelum dilanjut kami mohon bantuannya untuk menekan tombol like, subscribe dan komen di kolom komentar agar kami tahu cerita ini sudah sampai pada Bapak, Ibu saudara semua. Mari kita teruskan ceritanya. Suasana ruang VIP rumah sakit itu terasa begitu sunyi dan mencekam. Aroma obat-obatan yang tajam menusuk hidung, seolah menegaskan bahwa maut sedang mengintai di balik tirai putih yang melambai pelan. Wulandari terbaring lemah di atas ranjang dengan berbagai selang yang menempel di tubuhnya. Wajahnya yang dulu cantik dan berseri kini pucat pasi. Matanya sayu menatap plafon ruangan yang dingin. Di sampingnya, Anton duduk dengan kepala tertunduk. Bahunya berguncang seolah sedang menahan tangis yang amat dalam. Pintu ruangan terbuka pelan. Seorang dokter melangkah masuk dengan wajah yang sangat serius. Dokter itu memeriksa grafik monitor jantung sebelum akhirnya menatap Anton dan Wulandari dengan tatapan penuh simpati. Dengan suara yang berat, dokter itu menyampaikan kabar yang menghancurkan hati siapapun yang mendengarnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terbaru dan penyebaran sel kanker yang begitu agresif, medis sudah tidak bisa berbuat banyak. Dokter itu berkata bahwa hidup Wulandari kemungkinan besar hanya tersisa 7 hari lagi. Wulandari memejamkan mata. Bulir air mata jatuh di pipinya yang tirus. Ia merasa dunianya runtuh seketika. Namun, tepat setelah dokter itu keluar dan menutup pintu, suasana haru di dalam ruangan itu menguap begitu saja. Anton yang tadi terlihat hancur tiba-tiba menegakkan punggungnya. Tidak ada lagi isak tangis atau bahu yang berguncang. Pria itu menyeka matanya yang sebenarnya kering. Lalu sebuah senyuman sinis mulai terukir di bibirnya yang selama ini selalu mengucapkan kata-kata manis. Anton mendekatkan wajahnya ke telinga Wulandari. Ia menggenggam tangan istrinya itu dengan sangat erat, namun bukan genggaman cinta yang dirasakan Wulandari, melainkan cengkeraman yang penuh dengan kebencian dan ambisi. Anton berbisik dengan nada suara yang sangat dingin dan rendah. Ia mengatakan bahwa akhirnya waktu yang ia tunggu-tunggu tiba juga. Ia menyebut bahwa Wulandari akhirnya akan mati dan semua harta warisan, perusahaan, serta aset mewah milik istrinya akan jatuh ke tangannya sepenuhnya. Wulandari terkesiap. Jantungnya berdegup kencang mendengar pengakuan itu. Ia mencoba menoleh, namun tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak banyak. Anton justru tertawa kecil, sebuah tawa bahagia yang terdengar sangat mengerikan di tengah sunyinya ruang perawatan. Ia melepaskan tangan Wulandari dengan kasar, lalu berdiri dengan angkuh. Anton berkata bahwa selama ini ia hanya bersandiwara menjadi suami yang baik agar bisa mendapatkan kepercayaan penuh untuk mengelola harta keluarga Wulandari. Dengan langkah yang santai, Anton berjalan menuju sofa di sudut ruangan. Ia mengambil ponselnya dan mulai sibuk menelepon seseorang. Dari percakapan itu, Wulandari bisa mendengar suaminya sedang memesan sebuah mobil sport mewah keluaran terbaru dan merencanakan pesta kemenangan. Anton bahkan tidak segan menyebutkan bahwa setelah Wulandari tidak ada, ia akan membawa selingkuhannya masuk ke rumah utama mereka dan menyingkirkan semua barang-barang milik Wulandari ke gudang. Kesedihan Wulandari perlahan berubah menjadi kemarahan yang membakar dada. Ia teringat bagaimana perjuangannya membangun bisnis dari nol, hingga ia menjabat sebagai direktur utama di perusahaannya sendiri. Ia teringat bagaimana ia selalu memanjakan Anton dan memberinya jabatan sebagai manajer meskipun pria itu tidak memiliki kemampuan yang mumpuni. Ternyata, selama ini ia sedang memelihara seekor serigala di dalam rumahnya sendiri yang siap menerkam saat ia sedang tidak berdaya. Anton kemudian berpamitan dengan nada mengejek. Ia berkata harus pergi sebentar untuk mengurus beberapa berkas di kantor agar proses balik nama aset nantinya berjalan lancar tanpa hambatan sedikitpun. Ia bahkan berpesan agar Wulandari beristirahat dengan tenang dan jangan terlalu banyak pikiran agar bisa pergi tepat pada waktunya. Anton keluar dari ruangan itu dengan siulan ringan, meninggalkan istrinya yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Setelah pintu tertutup rapat dan langkah kaki Anton tidak lagi terdengar, Wulandari membuka matanya lebar-lebar.
Tatapan sayunya kini berganti dengan sorot mata yang tajam dan penuh tekad. Ia meraih ponselnya yang tersembunyi di bawah bantal dengan tangan yang gemetar. Wulandari menyadari bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi. Ia harus bertindak cepat sebelum 7 hari itu benar-benar berakhir. Wulandari menekan sebuah nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Ia memanggil pengacara pribadi keluarganya yang paling ia percayai. Seseorang yang selama ini ia jauhkan karena hasutan Anton. Dengan suara yang terbata namun jelas, Wulandari meminta pengacara tersebut untuk segera datang ke rumah sakit malam ini juga tanpa sepengetahuan siapapun. Ia memiliki sebuah misi rahasia yang harus segera dijalankan sebelum napas terakhirnya diambil oleh Sang Pencipta. Lampu di ruangan itu sengaja Wulandari redupkan agar orang yang lewat di koridor mengira ia sedang tidur pulas. Di tengah kegelapan, ia mulai merencanakan setiap detail pembalasan yang akan ia berikan kepada pria yang telah mengkhianati ketulusannya. Wulandari tahu bahwa ia mungkin akan mati, tapi ia bersumpah tidak akan membiarkan 1 sen pun dari jerih payahnya jatuh ke tangan pria yang sedang menanti kematiannya dengan tawa kemenangan. Malam semakin larut ketika seorang pria parubaya dengan tas jinjing kulit berwarna hitam melangkah terburu-buru menyusuri lorong rumah sakit yang sepi. Pengacara pribadi Wulandari, Bapak Hendra, akhirnya tiba di ruang VIP setelah mendapatkan panggilan darurat yang terdengar sangat mendesak. Hendra terkejut melihat kondisi kliennya yang begitu lemah. Namun ia lebih terkejut lagi saat Wulandari memintanya untuk mengunci pintu ruangan dari dalam. Wulandari tidak ingin ada perawat atau kaki tangan Anton yang masuk secara tiba-tiba saat mereka sedang menyusun rencana besar ini. Wulandari meminta Hendra untuk duduk di dekat ranjangnya agar suara mereka tidak terdengar sampai keluar. Dengan napas yang tersengal, Wulandari menceritakan semua pengakuan kejam Anton beberapa jam yang lalu. Ia mengungkapkan bagaimana suaminya itu sudah tidak sabar menanti kematiannya demi menguasai seluruh harta kekayaan yang telah ia kumpulkan selama puluhan tahun. Wulandari menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Anton menikmati 1 rupiah pun dari hasil keringatnya setelah apa yang pria itu lakukan. Misi rahasia pun dimulai dengan pemeriksaan seluruh dokumen aset yang dimiliki Wulandari. Ia meminta Hendra untuk segera menyiapkan draft revisi total terhadap surat wasiat yang pernah ia buat sebelumnya. Dalam surat wasiat yang lama, Anton adalah ahli waris tunggal atas seluruh rumah mewah, apartemen, dan saham mayoritas di perusahaan di mana Wulandari menjabat sebagai direktur utama. Wulandari memberikan instruksi tegas untuk menghapus nama Anton secara permanen dari daftar ahli waris tersebut tanpa sisa sedikit pun. Hendra mencatat setiap instruksi dengan teliti sambil sesekali membetulkan letak kacamata hitamnya. Wulandari kemudian menyebutkan 1 nama yang membuat Hendra sempat terhenti sejenak, yaitu Ibu Aminah, ibu kandung Anton. Wulandari meminta agar seluruh aset properti dan tabungan pribadinya dialihkan sepenuhnya atas nama Ibu Aminah. Ia tahu bahwa selama ini Anton telah menelantarkan ibunya sendiri di sebuah panti jompo pinggiran kota, karena menganggap wanita tua itu hanya akan menghabiskan uang dan membebani hidupnya yang mewah. Wulandari ingin memberikan pelajaran yang paling menyakitkan bagi Anton melalui orang yang paling ia remehkan. Dengan mengalihkan harta kepada Ibu Aminah, Wulandari memastikan bahwa jika Anton ingin bertahan hidup, ia harus berlutut dan memohon belas kasihan kepada ibu yang selama ini ia buang. Wulandari juga memerintahkan agar posisi manajer yang dijabat Anton di perusahaan segera dicabut dan dialihkan kepada staf senior yang lebih kompeten tepat pada hari ke-7 setelah vonis dokter itu keluar. Proses penandatanganan dokumen dilakukan dengan tangan yang gemetar hebat, namun tekad Wulandari tidak goyah sedikit pun. Hendra membantu menyangga punggung Wulandari agar ia bisa memberikan tanda tangan yang sah di atas materai. Setiap goresan pena di atas kertas itu terasa seperti hantaman godam bagi masa depan Anton yang rakus. Wulandari merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya setelah dokumen-dokumen itu selesai diproses dan dimasukkan ke dalam map segel yang sangat rahasia. Selain urusan harta, Wulandari juga meminta Hendra untuk mengumpulkan semua bukti penyelewengan dana perusahaan yang dilakukan Anton selama ini. Ia ingin memastikan bahwa setelah ia tiada, Anton tidak hanya jatuh miskin, tetapi juga harus berhadapan dengan hukum jika berani menggugat keputusan wasiat tersebut. Wulandari menyiapkan sebuah sistem jebakan yang sangat rapi, di mana setiap langkah hukum yang diambil Anton nantinya justru akan menjebloskan pria itu sendiri ke dalam penjara. Sebelum Hendra pamit meninggalkan ruangan, Wulandari memberikan sebuah amplop hitam kecil yang disegel dengan lilin merah.
Ia berpesan agar amplop itu hanya dibuka oleh pengacara di depan semua keluarga dan awak media tepat saat upacara pemakaman, atau saat pembacaan wasiat terakhir dilakukan. Wulandari tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung misteri mendalam, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ia kini siap menghadapi hari-hari terakhirnya dengan ketenangan yang luar biasa. Hendra melangkah keluar dengan perasaan campur aduk antara kagum dan ngeri melihat kekuatan mental kliennya. Di dalam ruangan, Wulandari kembali berbaring dan menatap jendela yang menampilkan kerlip lampu kota yang tidak pernah tidur. Ia merasa bahwa meskipun raganya sedang digerogoti penyakit, jiwanya kini memegang kendali penuh atas takdir orang-orang di sekitarnya. Wulandari memejamkan mata dengan tenang, membiarkan tubuhnya beristirahat sejenak sebelum pertunjukan besar yang sesungguhnya dimulai dalam beberapa hari ke depan. Keesokan paginya, Anton datang kembali ke rumah sakit dengan wajah yang dibuat-buat sedih. Namun matanya terus melirik ke arah brankas kecil di sudut ruangan. Ia tidak menyadari bahwa semua akses kekayaan yang ia impikan sudah berpindah tangan secara hukum hanya dalam satu malam. Wulandari menyambut kedatangan suaminya dengan tatapan datar, membiarkan Anton terus bersandiwara dengan kata-kata manis yang palsu. Di dalam hati, Wulandari hanya menghitung mundur waktu hingga seluruh keserakahan Anton runtuh dan berubah menjadi debu yang tidak berharga. Hari ketiga setelah vonis dokter tiba, dan suasana di rumah sakit terasa semakin mencekam bagi Anton, namun bukan karena kesedihan. Anton mulai merasa di atas angin. Ia bahkan sudah berani membawa berkas-berkas dari kantor ke ruang perawatan Wulandari. Ia duduk di sofa dengan angkuh, sesekali menelepon rekan bisnisnya dan memperkenalkan diri sebagai calon pemilik tunggal perusahaan. Anton tidak tahu bahwa jabatan manajer yang ia banggakan sebenarnya sudah berada di ujung tanduk, karena audit rahasia yang diminta Wulandari sedang berjalan di latar belakang. Wulandari hanya memperhatikan tingkah suaminya dari balik kelopak mata yang setengah tertutup. Ia melihat bagaimana Anton dengan teganya mencoba mencabut cincin berlian dari jari manis Wulandari dengan alasan takut perhiasan itu hilang saat istrinya sedang tidak sadar. Anton bergumam bahwa cincin itu lebih pantas melingkar di jari wanita yang lebih muda dan sehat. Wulandari tetap diam, menahan amarah yang luar biasa, sementara tangannya yang bebas di bawah selimut meremas spray rumah sakit dengan sisa tenaga yang ia miliki. Kejutan pertama bagi Anton datang di sore hari ketika sekretaris perusahaan datang bukan untuk memberikan laporan rutin, melainkan untuk mengambil kunci mobil dinas dan kartu inventaris kantor. Sekretaris itu mengatakan bahwa atas perintah direktur utama, posisi Anton sebagai manajer sedang dibekukan untuk sementara waktu demi kepentingan audit internal. Anton mengamuk di depan pintu ruang perawatan. Ia berteriak bahwa ia adalah suami dari pemilik perusahaan dan tidak ada yang boleh menyentuh jabatannya. Namun, petugas keamanan rumah sakit segera datang dan memaksanya untuk tenang atau ia akan diusir keluar. Anton kembali ke samping tempat tidur Wulandari dengan wajah merah padam karena menahan malu. Ia menuduh Wulandari sengaja mempermalukannya di depan staf kantor. Namun Wulandari hanya menjawab dengan suara yang sangat pelan bahwa semua itu dilakukan demi kebaikan perusahaan. Anton yang serakah tidak curiga bahwa ini adalah awal dari keruntuhan sistematis yang sudah dirancang. Ia justru berpikir bahwa ini hanyalah kekacauan administrasi kecil yang bisa ia bereskan dengan mudah setelah Wulandari benar-benar tiada dalam 4 hari ke depan. Malam harinya, Anton diam-diam membuka tas kerja Wulandari untuk mencari buku tabungan dan sertifikat tanah. Ia sangat terkejut saat menemukan bahwa brankas kecil di pojok ruangan sudah kosong dan semua dokumen penting tidak ada di tempatnya. Anton mulai panik dan mengguncang bahu Wulandari yang sedang beristirahat, menanyakan di mana semua aset berharga itu disimpan. Wulandari hanya menatapnya dengan pandangan kosong dan berkata bahwa semuanya sudah aman di tangan orang yang tepat. Sebuah jawaban yang membuat Anton meradang namun tidak berdaya. Ketegangan meningkat saat seorang perawat masuk dan memberikan surat tagihan rumah sakit yang sangat besar kepada Anton. Selama ini, Wulandari yang selalu membayar semua biaya hidup, namun kini semua kartu kredit atas nama perusahaan yang dipegang Anton ditolak oleh mesin bank. Anton terpaksa merogoh kantong pribadinya yang sebenarnya tidak seberapa, karena selama ini ia hanya menumpang hidup pada istrinya. Ia mulai merasakan tekanan finansial yang nyata. Padahal ia baru saja menjanjikan kemewahan pada selingkuhannya melalui telepon beberapa jam yang lalu. Di saat Anton sedang kalut,
Wulandari justru terlihat semakin tenang meskipun kondisi fisiknya terus menurun secara drastis. Ia menghabiskan waktu dengan berzikir dan sesekali menuliskan sesuatu di secari kertas kecil yang kemudian ia masukkan ke dalam saku pakaian rumah sakitnya. Misteri tentang kemana perginya aset-aset tersebut mulai menghantui pikiran Anton setiap detik. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas jembatan yang rapuh, di mana satu langkah salah akan membuatnya jatuh ke dalam jurang kemiskinan yang sangat dalam. Hari kelima pun dimulai dengan kabar yang lebih mengejutkan lagi bagi Anton dari pihak pengacara. Bapak Hendra mengirimkan pesan singkat bahwa ada perubahan struktur organisasi di perusahaan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Anton mencoba menghubungi pengacara lain untuk melawan, namun tidak ada satupun firma hukum yang mau menerima kasusnya karena bukti-bukti penggelapan dana yang dilakukan Anton sudah tersebar di kalangan terbatas. Anton mulai merasa terpojok. Namun ia masih menyimpan harapan besar pada hari ketujuh, hari di mana ia pikir maut akan memberikan kekayaan padanya. Tanpa sepengetahuan Anton, Wulandari telah meminta Bapak Hendra untuk menjemput Ibu Aminah dari panti jompo dan membawanya ke sebuah hotel berbintang. Ibu Aminah yang selama ini hidup menderita dalam kesendirian merasa sangat terharu dengan kebaikan menantunya. Wulandari ingin memastikan bahwa saat Anton nanti diusir dari rumah, ibunya lah yang akan berdiri di depan pintu sebagai pemilik sah, memberikan tamparan mental yang paling keras bagi anak yang durhaka itu. Wulandari sudah menyiapkan panggung yang sempurna untuk sandiwara terakhir suaminya. Malam itu, Anton duduk di kursi tunggu koridor rumah sakit dengan pikiran yang kacau balau, sementara di dalam ruangan, Wulandari sedang berbisik pada dokter tentang sesuatu yang sangat rahasia. Dokter itu mengangguk paham dan memberikan instruksi khusus kepada staf medis agar tidak membiarkan Anton masuk ruangan selama beberapa jam ke depan. Wulandari merasa waktunya semakin sempit. Namun kepuasan mulai menjalar di hatinya karena ia tahu bahwa jaring-jaring keadilan sudah tertata rapi di sekeliling suaminya yang serakah. Hari ke-6 dimulai dengan ketegangan yang memuncak di ruang perawatan. Anton tampak mondar-mandir dengan gelisah karena ia baru saja menerima kabar bahwa rumah mewah yang mereka tempati telah disegel oleh pihak pengacara untuk keperluan inventarisasi aset. Ia mencoba membentak Wulandari, menuntut penjelasan mengapa semua ini terjadi begitu cepat. Namun, Wulandari hanya terdiam dengan mata terpejam, seolah-olah kesadarannya sudah mulai hilang. Kondisi tubuh Wulandari menurun drastis, detak jantungnya di monitor terlihat melemah dan tidak stabil, membuat Anton merasa bahwa kemenangan yang ia nantikan tinggal hitungan jam saja. Siang harinya, seorang wanita muda yang merupakan selingkuhan Anton datang ke rumah sakit dengan berani. Ia tidak datang untuk menjenguk, melainkan untuk meminta kepastian mengenai mobil sport yang dijanjikan Anton. Di depan pintu ruang perawatan, terjadi percekcokan hebat antara Anton dan wanita itu karena semua kartu debit Anton masih terblokir. Anton merasa sangat terhina. Apalagi beberapa perawat dan keluarga pasien lain melihat kejadian memalukan tersebut. Di dalam kamar, Wulandari sebenarnya mendengar semua keributan itu dan merasa semakin yakin bahwa keputusannya untuk memiskinkan Anton adalah tindakan yang sangat tepat. Anton masuk kembali ke ruangan dengan wajah penuh amarah dan rasa malu. Ia mendekati ranjang Wulandari dan dengan kasar membisikkan ancaman bahwa jika Wulandari tidak segera memberikan akses ke rekening pribadinya, ia akan memastikan pemakaman Wulandari dilakukan dengan cara yang paling sederhana dan memalukan. Namun, tepat saat itu, pintu ruangan terbuka dan Bapak Hendra masuk bersama 2 orang petugas dari kepolisian. Mereka membawa surat panggilan terkait dugaan penggelapan dana perusahaan yang dilakukan Anton selama menjabat sebagai manajer. Wajah Anton seketika pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Ia mencoba berkelit dengan mengatakan bahwa itu semua adalah fitnah. Namun Bapak Hendra dengan tenang menunjukkan salinan audit yang ditandatangani oleh Wulandari beberapa hari sebelumnya. Polisi memberikan kesempatan bagi Anton untuk tetap berada di rumah sakit hingga hari ke-7 karena pertimbangan kondisi istrinya yang kritis, namun dengan pengawasan ketat. Anton kini benar-benar terjebak. Ia tidak memiliki uang, jabatannya hilang, dan kini ia menjadi tahanan kota yang tidak bisa melarikan diri kemanapun. Malam itu menjadi malam yang paling menyiksa bagi Anton. Ia duduk di sudut ruangan sambil memandangi Wulandari yang terlihat sangat tidak berdaya di bawah sinar lampu yang temaram. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rasa takut yang nyata mulai merayap di hati Anton. Bukan takut kehilangan istrinya,
melainkan takut akan hari esok di mana ia tidak lagi memiliki perlindungan dari kekayaan Wulandari. Ia melihat monitor jantung yang berbunyi teratur, menghitung setiap detik menuju hari ketujuh yang sebelumnya ia kira akan menjadi hari keberuntungannya. Di sisi lain, Ibu Aminah tiba di rumah sakit dengan didampingi oleh asisten Bapak Hendra. Wulandari secara khusus meminta agar Ibu Aminah dipertemukan dengan Anton di saat-saat terakhir ini. Ketika Anton melihat ibunya yang selama ini ia telantarkan berdiri di depan pintu dengan pakaian yang rapi dan elegan, ia merasa sangat terpukul. Ibu Aminah tidak mengucapkan satu kata pun. Ia hanya menatap putranya dengan tatapan penuh kekecewaan dan kesedihan yang mendalam. Anton tertunduk lesu. Ia tidak berani menatap mata ibu yang telah ia buang ke panti jompo demi mengejar gaya hidup mewah. Wulandari sempat membuka matanya sebentar dan melihat pertemuan tersebut. Ia memberikan isyarat kecil kepada Ibu Aminah untuk mendekat. Dalam suasana yang sangat emosional, Wulandari menggenggam tangan Ibu Aminah dan membisikkan bahwa semua sudah diatur agar Ibu Aminah tidak lagi hidup menderita. Anton yang mendengar hal itu merasa dunia seakan berputar balik. Orang yang ia remehkan kini menjadi orang yang paling berkuasa atas hidupnya. Rasa frustrasi dan kemarahan dalam diri Anton kini mulai berganti menjadi rasa putus asa yang sangat berat. Menjelang tengah malam, dokter masuk untuk melakukan pemeriksaan rutin terakhir di hari ke-6. Dokter memberikan tatapan yang sulit diartikan kepada Anton dan mengatakan bahwa kondisi Wulandari sudah berada di titik paling rendah. Semua organ tubuhnya terlihat mulai menyerah pada penyakit. Anton hanya bisa terpaku membisu. Ia merasa seolah-olah sedang menunggu vonis mati bagi dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ketika matahari terbit di hari ketujuh, semua kenyamanan yang selama ini ia nikmati akan lenyap tanpa sisa. Wulandari merasakan tubuhnya semakin ringan, seolah beban dunia mulai terlepas satu persatu. Ia telah menyelesaikan semua urusan dunianya dengan rapi dan adil. Ia melihat suaminya yang kini meringkuk di lantai karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tidak ada lagi tawa bahagia atau kesombongan di wajah Anton. Yang tersisa hanyalah bayangan pria malang yang hancur karena keserakahannya sendiri. Wulandari memejamkan mata dengan tenang, bersiap menghadapi hari penentuan yang telah diramalkan oleh medis. Di tengah kesunyian malam, suara monitor jantung tiba-tiba berubah ritme, menciptakan bunyi peringatan yang nyaring di seluruh ruangan. Perawat segera berlarian masuk, memicu kepanikan di wajah Anton yang baru saja menyadari bahwa waktu yang ia tunggu-tunggu benar-benar telah tiba, namun dengan cara yang sangat berbeda dari bayangannya. Segalanya kini berada di ujung tanduk, menanti fajar hari ketujuh yang akan mengungkap takdir akhir bagi semua orang di ruangan itu. Kelanjutan dari drama kehidupan ini akan segera mencapai titik puncaknya saat matahari mulai menampakkan sinarnya. Fajar hari ketujuh menyingsing dengan suasana yang luar biasa tegang. Bunyi monitor jantung Wulandari semakin lambat, menciptakan irama yang memekakan telinga di ruang icu. Anton berdiri mematung di sudut ruangan. Wajahnya kuyu dan matanya sembab karena tidak bisa tidur. Ia melihat para perawat sibuk memeriksa selang-selang oksigen. Kali ini, tidak ada lagi senyum di wajah Anton. Ketakutan yang amat sangat melumpuhkan sarafnya. Ia sadar bahwa saat garis di monitor itu menjadi lurus, ia akan keluar dari rumah sakit ini sebagai seorang pengemis dan calon narapidana. Pukul 9 pagi, kondisi Wulandari dinyatakan sangat kritis. Napasnya terlihat sangat berat dan tersendat. Dokter memberikan instruksi kepada perawat untuk memanggil keluarga inti. Anton mendekati ranjang istrinya dengan kaki gemetar. Ia mencoba meraih tangan Wulandari. Namun Ibu Aminah yang berada di sisi lain ranjang segera menepis tangan putranya itu. Ibu Aminah menatap Anton dengan ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya, mengisyaratkan bahwa Anton tidak lagi pantas menyentuh wanita suci yang telah ia hianati. Di tengah kondisi kritis itu, Anton tiba-tiba jatuh berlutut di lantai rumah sakit yang dingin. Sesuatu di dalam dirinya seolah pecah. Ia mulai meraung, menangis sejadi-jadinya sambil memukul-mukul lantai. Ia tidak lagi memikirkan harta. Ia tidak lagi memikirkan mobil mewah atau selingkuhannya. Bayangan masa lalu saat Wulandari merawatnya dengan tulus saat ia sedang jatuh, saat Wulandari memberikan modal usaha, dan saat Wulandari selalu membelanya di depan orang lain kini berputar di benaknya seperti film pendek.
Anton berteriak memohon ampun kepada Tuhan dan memohon agar Wulandari diberikan satu kesempatan lagi, meski ia harus hidup sebagai gelandangan seumur hidupnya. Tepat pada tengah hari, bunyi monitor jantung tiba-tiba memanjang menjadi satu nada tunggal yang sangat nyaring. Garis di layar menunjukkan garis lurus. Dokter segera melakukan tindakan darurat dengan alat kejut jantung, namun tubuh Wulandari tetap bergeming. Setelah beberapa kali percobaan, dokter akhirnya menghentikan tindakan tersebut, melepas stetoskopnya, dan melihat ke arah jam dinding. Dokter menarik napas panjang dan bersiap menyatakan waktu kematian Wulandari di hadapan Anton dan Ibu Aminah. Namun, di saat kain kafan akan ditarik untuk menutupi wajah Wulandari, sebuah keajaiban yang tidak masuk akal secara medis terjadi. Jempol tangan kiri Wulandari bergerak kecil. Tiba-tiba, suara monitor jantung kembali berbunyi, bip, dengan ritme yang sangat kuat dan teratur. Mata Wulandari terbuka perlahan, menatap langit-langit dengan binar yang jernih, bukan lagi tatapan sayu seorang pasien sekarat. Dokter terperangah dan segera memeriksa denyut nadi serta pupil mata Wulandari. Ia menggelengkan kepala seolah tidak percaya dan bergumam bahwa ini adalah sebuah mukjizat yang melampaui logika kedokteran. Wulandari telah melewati masa mautnya di hari ke-7. Seiring berjalannya waktu, kesehatannya pulih dengan sangat cepat hingga ia diperbolehkan pulang. Sesuai dengan rencana awalnya, semua harta tetap dialihkan atas nama Ibu Aminah sebagai bentuk pengabdian. Anton yang telah benar-benar bertobat tetap dilaporkan ke polisi atas penggelapan dana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Namun Wulandari memberikan pengampunan dengan meminta pengacara untuk meringankan tuntutannya. Anton menjalani masa hukumannya dengan ikhlas, dan setelah bebas, ia menghabiskan sisa hidupnya dengan bekerja sebagai buruh kasar demi merawat ibunya dan memohon ampun setiap hari kepada Wulandari dari kejauhan. Kehidupan Wulandari kini didedikasikan untuk kegiatan sosial bersama Ibu Aminah. Mereka mengelola panti jompo yang jauh lebih layak bagi lansia yang ditelantarkan. Wulandari belajar bahwa kekayaan hanyalah titipan, dan keadilan Tuhan selalu punya jalan untuk menunjukkan dirinya, bahkan di saat manusia sudah menyerah pada keadaan. Anton, meskipun kehilangan segalanya secara materi, akhirnya menemukan kembali nuraninya yang sempat hilang tertutup keserakahan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran dan penyesalan yang mendalam. Pengkhianatan terhadap orang yang tulus mencintai kita adalah dosa yang akan mendapat balasan seketika. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan keadilan Tuhan, karena ketika manusia menetapkan hitungan hari, Tuhanlah yang memegang kendali penuh atas napas dan takdir hambanya. Kesempatan kedua hanya datang kepada mereka yang benar-benar menyadari kesalahannya. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Apakah tindakan Wulandari memindahkan semua hartanya kepada ibu mertuanya sudah tepat? Pernahkah Anda melihat atau mengalami kejadian di mana kesabaran membuahkan mukjizat yang tidak terduga? Silakan tuliskan pendapat dan doa Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling menguatkan dalam kebaikan. Jangan lupa bagikan cerita ini jika menurut Anda bermanfaat bagi orang lain.